Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa sebelum kita masuk lebih jauh dalam materi berikutnya, Anda lakukan like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita masih membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, saya sudah janji akan membahas tentang sekolah inklusi. Apa itu sekolah inklusi? Dan siapa saja yang bisa masuk ke dalam sekolah inklusi? Saya ingin mengupas dulu tentang siapa-siapa saja yang bisa masuk ke sekolah inklusi. Yang pertama yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus atau ABK. Misalnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, anak yang mengalami kesulitan bersosialisasi, bahkan anak yang super pandai. Nah, saudara yang terkasih, istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, atau mungkin ada yang mengatakan anak cacat, karena mungkin yang dilihat adalah beberapa kekurangan secara fisik yang mereka miliki. Tentunya ibu-ibu dan teman-teman ingin tahu, apa sih itu sekolah inklusi dan apa kelebihannya? Sekolah inklusi adalah sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus selain homeschooling dan sekolah luar biasa. Nah, yang ketiga ini adalah sekolah inklusi. Saya akan mengupas khusus tentang sekolah inklusi. Di sekolah ini, baik anak yang berkebutuhan khusus ataupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapat pendidikan yang serupa. Selama ini sebagian orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus seringkali menyekolahkan anaknya di sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang kita sebut sebagai SLB. Hal ini karena metode pembelajaran di SLB memang dirancang dan disesuaikan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Namun SLB bukanlah satu-satunya pilihan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dan pelajaran yang sesuai. Anak berkebutuhan khusus juga bisa menerima pendidikan di sekolah inklusi. Apa itu sekolah inklusi? Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana, prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Apa sih manfaatnya sekolah inklusi? Dengan bersekolah di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan berbagai manfaat. Misalnya, hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik
reguler lainnya di kelas. Berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Dorongan untuk lebih percaya diri. Kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama dengan teman sebaya. Di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama dengan anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan yang serupa. Di kelas tersebut, para siswa bisa terlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain dengan penuh empati. Beberapa tantangan yang dihadapi sekolah inklusi adalah adanya pendidikan inklusif dapat menjadi alternatif bagi para orang tua untuk mensekolahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Namun tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah. Hingga kini, sekolah inklusi masih terbatas jumlahnya dan tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mungkin menjadi tantangan bagi orang tua dan anak yang berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan yang memadai. Selain itu, masih banyak pula sekolah inklusi yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif karena beberapa hambatan dan tantangan. Misalnya, minimnya jumlah pengajar khusus atau staf guru pendamping. Yang kedua, tidak semua guru atau staf di sekolah memahami cara mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kemungkinan adanya penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Fasilitas yang belum memadai, misalnya terbatasnya buku atau keperluan pembelajaran lain yang menggunakan huruf braille untuk siswa tunanetra. Risiko balik atau perundungan dari siswa reguler terhadap siswa kebutuhan khusus sangat mungkin terjadi. Maka dari itu, hanya 10% dalam satu kelas jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Misalkan dalam satu kelas berjumlah 40 anak, maka hanya 4 orang yang berkebutuhan khusus dan itu adalah kasusnya serupa. Misalnya tunanetra semua, misalnya tunadaksa semua. Seperti itu. Sekolah inklusi mungkin bisa menjadi pilihan yang baik bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, berkembang dengan baik, terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, jangan lupa untuk tetap mendampingi anak belajar selama di rumah. Saudaraku yang terkasih, mengenal anak berkebutuhan khusus. Tentunya kita tahu anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan tingkah laku, gangguan spektrum autisme, keterlambatan perkembangan, dan kesulitan belajar. Namun perlu dipahami bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu penyakit menular, melainkan dipicu oleh beragam faktor, misalnya keturunan atau cacat lahir. Yang penting pada saat kita mendampingi anak berkebutuhan khusus, baik di sekolah inklusi maupun metode pendidikan yang lain seperti homeschooling atau SLB, Anda harus penuh dengan motivasi. Kenapa?
Karena sebagian besar anak berkebutuhan khusus kerap merasa cemas dan frustasi saat ingin melakukan sesuatu karena menyadari akan keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, orang tua dan pendamping perlu selalu memotivasi dan membantu mereka untuk mengatasi kekurangan dan mencapai potensinya. Dengan memasukkan ke sekolah yang tepat, anak-anak berkebutuhan khusus akan lebih maksimal dalam meraih prestasinya. Tentu pilihannya ada 3 macam tadi ya. Selain sekolah inklusi, yaitu homeschooling, sudah saya bahas di YouTube yang lain, dan SLB sudah saya bahas juga di YouTube yang lain. Yaitu homeschooling sudah saya bahas di YouTube. Yaitu homeschooling yang sudah saya bahas di YouTube yang lain, juga sekolah luar biasa sudah saya bahas juga. Silahkan dicari sendiri ya di metode pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus dimanapun mereka meraih pendidikan, mereka juga tetap harus diajarkan tentang makna kehidupan. Terkadang anak berkebutuhan khusus tidak semangat saat belajar karena takut salah dan tidak memahami pentingnya aktivitas tersebut. Karena itu penting bagi orang tua untuk mengajarkan dan memberitahu anak tentang makna kehidupan. Misalnya, kegagalan bukanlah hal yang memalukan dan ilmu yang dipelajari akan bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Terpenting di sini untuk orang tua dan guru pembimbing untuk anak berkebutuhan khusus, lakukan yang terbaik yang bisa Anda miliki. Berikan kesabaran yang tertinggi yang Anda miliki. Dan Anda bisa saling menguatkan dengan bergabung dalam komunitas yang serupa, sehingga bisa berbagi pengalaman dan saling memotivasi, saling menguatkan untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih, Tuhan berkati.